Tuhan kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara streaming, tapi harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak besok kita merayakan hari apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka. Oke, mari kita mulai ibadah kita angkat pujian Bapakku datang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu Tuhan, sehingga kami masih dapat untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, walaupun kami harus lewat streaming, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini juga besok kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas kemerdekaan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar akan mulai ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Haleluya, amin. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Kita nyanyi lagu Jump to the Light ya, pakai gerakan ya, yang semangat ya. Run to Jesus, give it all.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita membisikkan kita angkat pujian doa kami. kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk mengerti akan firman Engkau Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berkati lidah bibirnya Tuhan, agar apa yang dikeluarkan dari mulutnya sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus halia, amin. Halo semua anak-anak Arkids yang ada di rumah. Nah, yuk kita semua yang ada di sini kita sapa yuk teman-teman yang ada di rumah, oke? Oke. Udah 3. Halo teman-teman yang ada di rumah. Iya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita buka nih, pada bawa Alkitab kan? Bawa. Oh, coba angkat Alkitabnya. Yang di rumah yuk siapin ya Alkitabnya ya. Oke, kita buka di dalam Yohanes 6. Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Tante ulangin lagi ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Judulnya apa ya?
Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Tante bakal bacain buat kita semua biar cepat. Oke? Nah, coba kita lihat ayat 1 dulu. Semuanya lihat ayat 1. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Danau apa? Tiberias. Nah, di ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, kita mau lihat nih di layar. Tante punya gambarnya loh. Sebelum Tante lanjutin ke ayat yang lain ya. Nah, coba lihat di belakang. Ini rupanya ada satu anak laki-laki. Dia tuh mau ikut lihat Yesus juga. Tadi kan di ayat 2 dibilang kan banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, mau ngikutin Yesus kan. Nah, anak ini dia siapin bekal. Dia tahu pasti perjalanan jauh. Nanti sampai siang nih saya bawain bekal. Bisa lihat bekalnya apa tuh? Ada apa aja? Ada ikan, ada roti. Nah, coba teman-teman ada yang di sini, bekal apa yang paling kalian suka? Kan kalau sekarang nggak perlu bawa bekal ya kan? Sekolahnya di rumah. Kalau bawa bekal apa yang paling suka? Spaghetti? Iya? Oh enggak. Nugget? Oh, Tante tahu. Pasti burger? Oh enggak juga ya. Ayam. Ada. Oh ayam goreng. Ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada spaghetti, adanya ikan banyak sama roti. Nah selanjutnya kita mau lihat nih, dia udah siapin. Gambar selanjutnya ada. Nah, tadi kan di ayat 2 bilang banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan melihat mukjizat penyembuhan. Tuh banyak orang ngikutin Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus mereka berkumpul. Selanjutnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Nah, anak yang tadi nih, anak yang tadi kan ada kan dia duduk juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Dan kita lihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, yang sakit disembuhkan. Tuh kan ada yang bawa orang sakit. Lihat gak ada yang bawa orang sakit? Nah, orang sakit Tuhan Yesus doakan disembuhkan. Tuh, dia sembuh, dia bisa berjalan lagi. Bahkan kalau digambar kita lihat dia bisa menari ya kan? Lihat gak dia bisa menari di depan? Ya. Nah, terus setelah itu banyak yang disembuhkan, banyak yang dipulihkan, dan mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang, wow, bergembira karena banyak yang disembuhkan, keluarganya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kemudian dan ayat 3 kita lihat di ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Dan kemudian lihat ayat 5 lagi, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sampai situ dulu. Nah, setelah melakukan mukjizat, Tuhan Yesus tadi apa? Naik ke gunung, dia duduk, dia lihat, wah ramai sekali ya kan? Orang-orangnya ramai sekali. Tuhan Yesus panggil siapa tadi muridnya? Yang bernama? Filipus. Mungkin manggilnya, Filip sini Filip. Ya, Filip sini. Nah, Tuhan Yesus panggil, Filip sini. Nih orang banyak banget, pasti mereka belum makan nih, udah siang. Pasti mereka kelaparan. Dan sebenarnya Tuhan Yesus tahu sih apa yang harus dia lakukan. Dia cuma mau melihat respon Filipus bagaimana. Filipus juga bingung kan. Ayat 7 kita lihat. Jawab Filipus apa? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai
dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, sampai sini dulu. Filipus juga bingung, nyari roti sebanyak itu di mana untuk orang banyak. Berapa orang tadi kira-kira? 5.000, tahu nggak? 5.000, banyak nggak 5.000? Banyak. Orang loh, bukan duit ya. 5.000 orang, tapi itu kira-kira hanya orang laki-laki aja loh, belum yang wanitanya, belum yang anak-anaknya, tapi cuma laki-lakinya aja 5.000. Berarti sebenarnya lebih dari 5.000 lebih. Nah, banyak kan kira-kira. Jadi Filipusnya juga tanya ke teman-temannya yang lain, gimana nih? Kalaupun ada duit 200 dinar, kalau kalau di sana mata uangnya adalah dinar. Kalau di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Rupiah. Nah, dia bilang walaupun ada 200 dinar, ini nggak bakal cukup nih kalau kita beli buat semuanya. Nah, bingung kan? Tapi akhirnya Andreas bilang, saya tadi lihat loh, katanya. Saya lihat ada satu anak, dia bawa bekal. Bekalnya itu isinya apa aja? Ikan roti. Ada berapa roti? 5 roti. 5 roti. Coba gini. 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan. Nah, tuh seperti di gambar ya. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Andreas panggil supaya dia bawa bekalnya itu ke Tuhan Yesus. Dan dia bawa bekalnya. Nah, baik nggak tuh anak kecilnya, anak laki-laki itu? Dia bilang, ini bekal saya. Kalian lihat kan? Dia mau ya berbagi sama yang lain. Nah, kalau kita mau belajar juga nih, belajar berbagi, ya kan? Kadang ada anak-anak yang, ini kan punya saya, cukup buat saya aja. Kamu mau minta-minta, nggak usah minta-minta, lain kali bawa sendiri ya. Nah, anak yang ini enggak. Oh iya, mau ya, silakan. Nah, tapi waktu Andreas mengajak anak ini ke Tuhan Yesus, dia sempat bingung. Aduh, rotinya cuma ada berapa? 5. Iya, ikannya cuma ada 2. Orangnya ada berapa? 5.000. Ada 5.000. Kira-kira cukup nggak? Enggak. Kalau dipikir-pikir pasti nggak cukup. Tapi di saat diberikan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus apa? Nih, ayat 10 kita lanjut dulu ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sekarang ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, sampai situ. Tadi tuh lihat 5.000 orang, banyak gak? Coba lihat gambarnya. Banyak banget kan? Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus suruh mereka, ayo duduk dulu. Di situ waktu itu banyak rumput, duduk di rumput lebih adem ya kan? Nah, semua duduk di rumput. Lalu Tuhan Yesus mengambil apa? Roti dan ikan tadi dan mengucap syukur. Nah, Tuhan Yesus ajarin kita apa? Sebelum makan Berdoa. betul, sebelum makan berdoa dulu, mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat makanan yang ada di meja. Jangan mengeluh. Nanti di depan meja cuma ada tempe sama tahu. Oh Tuhan, cuma ada tempe dan tahu. Harus mengucap syukur. Walaupun cuma ada apa lagi? Biasa di rumah lauknya. Iya, ada sayur, ada ikan, iya ada nasi. Tetap mengucap syukur, berdoa dulu. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur lalu bagi-bagiin. Bagi semua ke orang-orang yang duduk, orang-orang yang ada di sana.
udah kenyang, mereka makan, aduh perutnya mungkin udah buncit, aduh udah kenyang banget nih, ya kan, udah kenyang. Terus kata Tuhan Yesus, siapin keranjangnya, kumpulin ya sisa-sisanya. Belajar lagi nih kita, nggak boleh buang-buang makanan. Ada sisa dikumpulin lagi, roti-rotinya dikumpulin lagi. Ada dapat berapa yang sisa-sisanya? Di firman Tuhan tadi katakan ada berapa? Ada berapa bakul? 12 bakul, masih ada sisa 12 bakul. 1, 2, 3 sampai 12. Wow, berarti masih banyak sisanya. Padahal mereka semua udah kenyang. Nah, hari ini kita belajar mau jadi berkat buat banyak orang. Walaupun bukan hanya orang dewasa bisa jadi berkat ataupun jadi terang. Anak kecil juga bisa kayak anak kecil ini, karena bekalnya yang dipakai kan? Bekalnya yang dipakai untuk memberkati banyak orang di sana sehingga semuanya kenyang. Kita juga mau belajar nih, walaupun masih anak sekolah minggu, kita juga bisa jadi berkat, jadi terang dimanapun kita berada. Nah, besok kan mau hari apa tadi? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga mau jadi berkat nih buat bangsa kita. Simple, sederhana aja caranya. Tahu caranya gimana? Tahu nggak cara yang paling gampang? Soalnya sekarang kan nggak bisa keluar rumah, harus stay at home. Dengan cara berdoa bagi bangsa Indonesia. Oke, nah sekarang tutup Alkitabnya. Oh iya, satu lagi ayat hafalan. Kita buka di Yesaya. Baca sama-sama ya. Yesaya 60 ayat 1. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ayat hafalan di rumah ya. Adik-adik yang di rumah juga buka Yesaya 60 ayat 1, dihafal. Oke, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke, tutup ke Alkitabnya. Kita mau belajar berdoa bagi bangsa kita. Siapa yang mau berdoa? Brenet bukan? Oh, Brenet. Oke, Brenet yang berdoa. Yuk, kita yang lain. Nanti baru lain kali baru Feli lagi, oke? Nah, sekarang Brenet dulu. Suaranya yang kenceng ya? Iya, oke. Semua lipat tangan, tutup mata. Oke, yuk kita berdoa. Yesus berkati kami, semua orang yang ada di sini berkati dan jumpinan dan yang lain-lainnya dalam nama Tuhan Yesus amin. Haleluya, amin. Oke. Nah, sekarang Tante akan jelasin activity kita buat minggu ini karena berhubungan dengan apa? Hari kemerdekaan. Begini, ya kan? Pada pita rambutnya udah merah putih. Jadi activity-nya yaitu nanti akan dapat 2 kertas, satu merah, satu putih. Nanti ditempelin ya yang di rumah. Nah, kalian juga yang di sini ditempelin. Jadi kayak gini. Sedotannya nanti dapat 2. Dapat 2 dijadiin 1. Biar lebih panjang. Nah, kalau sudah ditempelin, tinggal dililitin yang sini aja, dikasih lem. Jadilah bendera merah putih. Bisa taruh di mobil nih, ya kan? Nah, selain bikin bendera, ada yang lainnya, yaitu coloring. Coloring ya, di sini ada tulis HUT RI ke-75. Temanya Indonesia Maju. Jadi di coloring aja ya. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Say bye bye.